Selamat siang bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PL ya. Setelah menyelesaikan perjalanan dalam rapat pendeta PKPA, kita berjumpa kembali dalam mata kuliah ini. Hari ini kita akan berbincang soal lanjutan dari kitab Perjanjian Lama yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan berbicara soal Kidung Agung sampai nanti kitab Hesekiel. Ada yang bertanya kemarin, saya tidak hadir atau tidak bisa mendengar, sehingga saya tidak tahu tugas mana yang akan saya kerjakan gitu ya. Saya akan ulangi lagi sehingga nanti tidak ada lagi yang bertanya ya. Memang waktu itu saya katakan tonton aja YouTube-nya, karena di situ sudah saya jelaskan. Tapi biarlah saya ulangi lagi supaya jangan ada alasan nanti tidak mengerjakan itu ya. Nah, kita ada 10 orang di kelas kita ini. Lalu kita akan mengerjakan tugas akhir semester atau ujian akhir semester nantinya dengan mengerjakan pembimbing ke dalam Perjanjian Lama untuk kitab-kitab mulai dari kitab Amos itu ya, kitab Amos. Jadi kitab Amos itu akan dikerjakan oleh Dewinta, baru Obaja Lince, baru Yunus Marda, lalu Mika Nirwana, Nahum Sania, Habakuk Susan, Jefanya Trivin, Hagai Erwin, ini kok kurang orang ini, Erwin ya, baru Rima. Sorry, saya ulangi dulu. Ini kenapa kurang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 9 orang? Kita berapa orang? 9 ya? Oh, 9. Iya, Pak. Sama kalian di absen ini kok double-double ya? Ini Erwin 2 orang. Rima pun 2 orang. Kok bisa gini? Oke, ini dari Dewinta ya. Berarti 9 orang kita ya? Iya, Pak. Kemarin kan Pak, Bapak mulai dari Obaja. Obaja. Oh iya, Obaja. Oke. Aku gitu Pak. Obaja. Jadi Obaja itu Dewinta, baru Lince itu Yunus, kemudian Marda itu Mika, Nirwana itu Nahum, Sania Habakuk, Susan Jefanya, Trivin Hagai, Erwin Jakaria, dan Rima Maliaki. Sudah ya, udah jelas ya, nggak ada lagi yang tidak tahu ya. Oke, jadi itu ujian kita hari pada akhir semester ini, nanti kita akan membahas itu. Nah, hari ini kita akan membahas dari kitab Kidung Agung sampai pada
Yehezkiel. Ya. Kidung Agung sampai pada kitab Yehezkiel. Nah, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo. Temanya kasih dalam pernikahan. Sekitar tahun lebih kurang itu tahun 960 sebelum Masehi. Mengapa kitab Kidung Agung ini ditulis secara harfiah? Nama Ibrani ini diterjemahkan nyanyian atas segala nyanyian, suatu ungkapan berarti nyanyian yang terbaik. Jadi Kidung Agung ini sebenarnya nyanyian atas segala nyanyian. Kalau nyanyian atas segala nyanyian kan berarti dia nyanyian yang terbaik. Sama seperti raja atas segala raja kan berarti raja yang maha besar. Nah, kitab ini dianggap sebagai nyanyian pernikahan yang terbaik yang pernah digubah. Salomo dianggap sebagai penggubah kitab agung ini. Nah, kalau kita baca nanti Kidung Agung pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, Kidung Agung dari Salomo. Jadi dianggaplah Salomo menjadi penggubah dari kidung ini. Salomo menjadi penggubah sekitar 1005 nyanyian. Memang Salomo itu punya keahlian mengubah lagu. Sekitar 1005 nyanyian dia gubah. Nah, kalau kita baca nanti 1 Raja pasal 4 ayat 31, ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Elan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkoli dan Darda, anak-anak Mahol, sebab ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Nah, artinya dia mengubah banyak ya. Ayat 32 dikatakan ia mengubah 3000 amsal dan nyanyian. Ada 1005. Ya. Ini lebih tepatnya ini ayat 32 ini. Ini ayat 32. Ia mengubah 3000 amsal dan nyanyian ada 1005. Ini kan 1005. Dia mengubah 1005 nyanyian. Nah, kemudian di dalam ayat judul namanya disebutkan ada sebanyak 6 kali di dalam kitab ini. Ia juga dikenal sebagai mempelai laki-laki, kekasih. Pada mulanya kitab ini mungkin merupakan rangkaian syair antara Salomo dengan mempelai perempuannya. Kedelapan pasal kitab ini menyebut paling sedikit 15 jenis binatang dan 21 jenis tanaman. Jadi ada 15 jenis binatang dan 21 jenis tanaman. Nah, kedua kelompok ini diteliti dan disebutkan oleh Salomo dalam bentuk banyak lagu bukuannya. 1 Raja 4:33. Akhirnya berbagai acuan ilmu bumi di dalam kitab ini menunjuk kepada tempat-tempat di seluruh Israel yang menunjukkan bahwa kitab ini diubah sebelum satu negeri itu terbelah dua menjadi kerajaan utara dan selatan. Kidung Agung ini ditulis sebelum terpecahnya Israel Utara dan Israel Selatan. Rupanya
Rupanya Salomo sudah mengubah kitab ini sejak sebentar. Ya, halo, ya Bung Horas. Ya, saya teruskan ya, tadi ada telepon. Rupanya Salomo sudah mengubah kitab ini pada usia muda sebagai Raja Israel. Jauh sebelum ia memiliki 300 istri dan 700 gundik. Memang Raja Salomo kalau digabung semua istri gundiknya ada 1000 kan. Kalau seperti Salomo ada sekarang 1000 orang istri dan gundiknya, udah ngeri itu ya, kena undang-undang perkawinan itu ya. Tapi kala itu ya bisalah, karena dia kan orang kaya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana Salomo bisa memakai bahasa yang menunjukkan monogami jikalau dia sudah mempunyai 140 istri dan gundik, ya 140 istri dan gundik. Nah, kalau kita baca Kidung Agung 6:8 itu. Kidung Agung 6:8. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. 60 tambah 80 berarti 140 istri. Nah, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Mungkin jawabannya adalah bahwa gadis sulam itu ayat yang ke-13 itu, gadis sulam tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta yang orang bangsawan. Nah, gadis sulam itu, kembalilah ya gadis sulam, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tarian perang, itu katanya di Kidung 6 ayat 13 itu. Gadis sulam itu adalah istri pertama Salomo. Jadi nama istri pertama Salomo itu adalah Sulam. Mungkin mencerminkan keadaan ketika kitab ini digubah secara resmi dan untuk diterbitkan. Nah, gadis Sulam dilukiskan sebagai gadis biasa dari pedesaan, menarik jelita, dan perasaan Salomo terpikat secara mendalam dengan gadis ini, sebagaimana biasanya orang terpikat kepada kekasih dan pengantin pertamanya. Nah, secara linguistik atau secara liturgis, Kidung Agung menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian ketiga Alkitab di Ibrani, yaitu Hagiographa, tulisan-tulisan kudus. Masing-masing tulisan ini dibacakan di hadapan umum pada hari raya Yahudi tertentu. Ini dibacakan pada hari raya Paskah. Nah, ini kitabnya ketiga agama tadi. Jadi ketiga Alkitab yang pertama itulah Hagiographa. Nah, tujuan ditulisnya kitab Kidung Agung ini apa? Kitab ini diilhamkan oleh Roh Kudus dan dimasukkan ke dalam Alkitab untuk menggarisbawahi asal-usul ilahi dari sukacita dan martabat kasih manusia di dalam pernikahan. Nah, kitab Kejadian menyatakan bahwa seksualitas manusia dan pernikahan mendahului kejatuhan manusia ke dalam dosa.
Nah, coba kita baca Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Ini biasanya khotbah pernikahan, selalu ini disebutkan. Kemudian Tuhan membentuk dari tanah segala binatang, lalu Tuhan telah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada Allah, kepada manusia itu untuk melihat. Nah, melihat apa, bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap orang yang hidup, makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Nah, artinya kitab ini ditulis untuk pentingnya menyatakan kebutuhan pernikahan bagi orang Kristen waktu itu, ya. Sehingga mereka melakukan pernikahan mendahului kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, walaupun dosa telah menodai bidang pengalaman manusia yang paling penting ini, Allah ingin tahu bahwa pernikahan itu bisa murni, bisa sehat, dan indah. Karena itu Kidung Agung memberikan model yang bersifat memperbaiki di antara dua ekstrim dalam sejarah. Yang pertama itu peninggalan kasih pernikahan untuk perilaku seksual yang tidak wajar, yaitu hubungan homoseksual atau lesbian, dan hubungan heteroseksual sepintas di luar pernikahan. Nah, kemudian dan pertapaan yang sering sekali secara keliru dianggap pandangan Kristen terhadap seks yang menyangkal kasih jamaah jasmani di dalam hubungan pernikahan. Jadi memang ini secara ekstrimnya bagaimana Kidung Agung ini memberikan model yang bersifat memperbaiki antara dua model kehidupan tadi atau kehidupan pernikahan. Jadi peninggalan kasih pernikahan untuk perilaku seksual yang tidak wajar. Yang kedua, pertapaan yang sering secara keliru dianggap pandangan Kristen sebagai terhadap seks. Nah, ini yang kita lihat Kidung Agung ini. Dia memberikan model yang bersifat memperbaiki, sehingga orang tidak lagi homoseksual atau lesbian, dan juga mereka tidak menganggap kekeliruan terhadap pandangan seks yang menyangkal kasih jasmani dan dalam hubungan pernikahan. Nah, kalau kita dalami lagi nanti teks ini, khususnya kitab Kidung Agung ini, isinya tidak bergerak secara metodis dan logis. Jadi tidak metodis atau metodologis sistematis, ya. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 sampai pasal terakhir. Tidak begitu metodologis atau metodis, atau tidak begitu logis dari pasal pertama hingga terakhir. Melainkan melingkar-lingkar sekitar tema ini, yaitu kasih. Dan intinya adalah kasih. Nah, sebagai kidung, kitab ini terdiri atas 6 stansa syair. 6 stansa atau syair. Masing-masing membahas suatu aspek dari perilaku pacaran dan kasih pernikahan antara Salomo dengan pengantinnya. Keperawanan mempelai wanita dilukiskan sebagai kebun tertutup,
dan penyempurnaan pernikahan sebagai memasuki kebun untuk menikmati buah-buah pilihan. Sebagian besar percakapan Allah di antara mempelai wanita, gadis sulam, itu ada garis pertama istri Salomo. Salomo sang raja, dan sekelompok teman-teman dari mempelai laki-laki yang disebut dengan gadis-gadis Yerusalem. Mereka ketika kedua mempelai sedang berdua, mereka terpuaskan. Ketika mereka terpisah, mereka mengalami kerinduan satu sama lain. Dan puncak sastra ini adalah Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Disinilah puncak daripada kehidupan Kidung Agung. Kalau kita baca nanti Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Jadi taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, teks ini selalu sering dikutip orang ketika mau mengirim surat kepada pacarnya. Kalau waktu itu masih ada surat ya. Sekarang kan tidak ada lagi surat, pakai WA semua. Tapi teks ini, Kidung Agung 8 ini sering dipakai orang dulu waktu pacaran, pakai surat-suratan, korespondensi. Dia akan taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Wah, puitis sekali ya. Karena cinta kuat seperti maut. Wah, ya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nah, ini bahasa-bahasa cinta ya. Bagaimana dia merayu gadis sulam itu. Dia mengatakan, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta lebih kuat seperti maut. Nah, ini biasanya surat-surat laki-laki menggombal ini kepada perempuan. Ya, cinta seperti kuat seperti maut. Nah, ini biasanya ya. Tapi nggak tahu sekarang kalau orang pacaran pakai Alkitab ya. Kalau dulu masih suka pakai pacaran pakai Alkitab. Kalau sekarang pacaran pakai TikTok kan, atau pakai apa namanya ya, YouTube lah ya. Direkamnya dirinya di TikTok atau di Instagram atau di historinya ya, dikirimnya sama pacarnya. Itu kalau sekarang ya nggak ada lagi pakai ayat Alkitab kan? Ada yang pakai ayat Alkitab pacaran. Halo sayang, kiranya ia mencium aku dengan kecupan yang manis gitu kan Kidung Agung kan. Ya mungkin ya mungkin beda lah pacarannya pada saat ini ya. Nah itu mengapa latar belakang daripada kitab Kidung Agung ini. Nah, sebagian percakapan adalah di antara mempelai wanita, itu tadi gadis sulam, Salomo sang raja, dan sekelompok teman dari mempelai laki-laki. Arti itu dari kata Salomo, dan dari wanita yang disebut gadis-gadis Yerusalem. Oke, apa ciri khas daripada Kidung Agung ini? Ada beberapa Kidung Agung ini, ciri-ciri khas dari Kidung Agung ini empat ciri ya. Inilah satu-satunya kitab Alkitab yang khusus membahas kasih unik di antara dua orang mempelai. Jadi hanya kisah Kidung Agung lah menceritakan kisah unik tentang cerita kasih di antara dua orang mempelai. Nah, seluruh kitab ini melukiskan masa bercumbu-cumbuan
dan kasih pernikahan, dan khususnya sebagian orang yang baru menikah. Ini ciri pertama. Ciri kedua, kita ini merupakan karya sastra Akbar yang penuh dengan kiasan sensual yang sopan, terutama diambil dari alam. Karena metafora dan bahasa deskriptif melukiskan perasaan kuasa, keindahan dan kasih, pernikahan yang romantis, dan dipandang murni dan suci pada zaman Alkitab. Yang kedua merupakan karya sastra Akbar. Dan yang ketiga, kitab ini termasuk salah satu sejumlah kitab PL yang tidak dikutip atau disinggung dalam PB. Lalu yang keempat, terakhir ya, ciri-ciri dari kitab Kidung Agung ini merupakan satu dari dua kitab antara kitab Ester yang tidak secara jelas menyebutkan Allah. Jadi memang kitab ini tidak secara jelas menyebutkan Allah. Nah itu cirinya. Jadi pertama tadi kitab ini memiliki keunikan ya, karena temanya khusus kasih di antara dua orang mempelai. Kemudian kitab ini merupakan kasih karya sastra Akbar. Yang ketiga, kitab ini termasuk salah satu dari jumlah kecil kitab PL yang tidak dikutip atau disinggung dalam PB. Lalu yang terakhir merupakan satu dari dua kitab PL yang tidak secara jelas menyebutkan Allah. Jadi ada Allah. Jadi ada Ester juga kan tidak ada nama Allah di kitab itu. Ini di Perjanjian Lama juga kitab Kidung Agung tidak ada Allah juga dalam apa ini tentang apa namanya di kitab ini, sama seperti Ester tidak ada nama Allah di sana. Itu. Jadi penggenapan dalam Perjanjian Baru, Kidung Agung melambangkan sebuah tema Perjanjian Baru yang dinyatakan penulis kepada surat Ibrani, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Itu Ibrani 13 ayat 4, itu sudah ada zaman dulu. Tapi digenapi pada Perjanjian Baru ini. Banyak penafsir yang pada masa lampau telah menganggap kitab ini terutama atau khususnya sebagai kiasan bersifat nubuat yang melukiskan hubungan kasih di antara Allah dengan manusia dengan makhluknya. Nah, karena PB tidak pernah memandang Kidung Agung dengan cara demikian, bahkan sama sekali tidak mengutipnya, maka penafsiran ini sangat diragukan. Alkitab tidak pernah menunjukkan bahwa aspek apapun dalam pernikahan Salomo dimaksudkan oleh Tuhan sebagai lambang Kristus, akan tetapi karena beberapa nas penting PB melukiskan Tuhan sebagai lambang Kristus. Akan tetapi karena beberapa nas penting dalam PB melukiskan kasih Kristus bagi gereja dengan hubungan memakai banyak pernikahan, misalnya 2 Korintus 11 ayat 2, 5, 12, 23 ini pernikahannya. Kitab ini dapat dipandang sebagai melukiskan kualitas kasih yang ada di antara Kristus dan mempelainya. Jadi Kristus yang kasih yang ada di antara Kristus mempelainya itu gereja. Nah, kasih itu merupakan kasih eksklusif, penuh pengabdian, sangat pribadi, maksudnya sangat pribadi sehingga tidak memberi peluang untuk bercumbu dengan pihak yang lain.
Nah, inilah dulu pengantar untuk kitab Kidung Agung. Ini memang sebenarnya kitab yang unik ini, namanya Kidung Agung, tapi isinya nanti kan kayak hubungan pacaran sebenarnya. Kalau kita baca dari saya 1 sampai seterusnya. Ada pertanyaan sini sampai di sini dulu. Ini kitab apa ini? Kitab Agung ini, Kidung Agung ini. Aku mau bertanya, Pak, Ya. karya sastra Akbar itu gimana, Pak? Nah, karya sastra Akbar itu maksudnya ini Kidung Agung ini. Itu yang dia maksud dengan karya sastra Akbar. Karena karya sastranya mengandung genre yang berbeda, kalimat yang berbeda. Jadi tutur katanya, kiasannya, kan di sini kan penuh dengan kiasan sensual dan yang sopan, terutama dari alam. Aneka metafora bahasa deskriptif melukiskan perasaan kuasa dan keindahan alam, keindahan dari kasih pernikahan yang otomatis, yang dipandang murni, di suci dan suci pada zaman Alkitab. Jadi kiasan sensual yang sopan inilah yang membuat dia karya sastra Akbar. Apalagi dia mengambilnya dari alam. Gitu ya. Jadi dia disebut karya. Jangan kita bayangkan karya sastra Akbar itu seperti sekarang pakai konser, dihadiri banyak orang, lalu dialah yang disebut dengan orang yang tersukses di zaman sekarang. Enggak. Tunjukkanlah bahwa karya kita benar-benar sesuatu yang unik atau ada sesuatu yang sensual, walaupun kita tidak setenar orang-orang Avandi misalnya, atau tidak terkenal seperti orang-orang Ireng Maulana contoh, tapi kita bisa memberi perhatian bagi musik atau bagi karya seni lah, karya sastra seni, kata-kata yang misalnya syair-syair ya, syair-syair. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita maju ke poin yang kedua, kitab Yesaya. Nah, kitab Yesaya ini ditulis oleh Yesaya. Tentu karena dia selalu berkata Yesaya kan. Jadi penulisnya kitab Yesaya. Jadi temanya ialah hukuman dan keselamatan. Tanggal penerbitan antara sekitar 700 sampai 600 sebelum Masehi. Abad ke-8 itu. Kemudian latar belakang mengapa kitab Yesaya ini ditulis. Nah, latar belakangnya bagi pelayanan nubuat Yesaya, anak Amos adalah Yerusalem pada masa pemerintahan 4 Raja Uzia atau Yotam atau Ahaz atau Hizkia. Nah, Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi dan Hizkia tahun 687 sebelum Masehi. Jadi pahlawan Yesaya meliputi 3 generasi atau 3 abad. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati syahid dengan digergaji dengan tangan tertua oleh Raja Manase, putra Hizkia yang jahat dan penggantinya. Kalau itu benar kan berarti Yesaya melihat bagaimana kematian dari orang-orang Yahudi itu. Bahkan melihat orang Yahudi itu melihat kematian Yesaya. Jadi umat Israel itu melihat langsung mati Yesaya dengan digergaji menjadi 2. Nah, kalau kita baca Ibrani pasal 11
Ibrani pasal 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Wah, mata ini udah mulai lelahnya. Jadi sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Jadi mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Nah, itu. Kemudian Yesaya rupanya berasal dari keluarga yang kalangan atas ya. Ia orang berpendidikan. Yesaya ini orang berpendidikan. Selain dia orang tajir, orang kaya, dia berpendidikan, memiliki bakat sebagai pengubah syair. Kemudian ya, selain pengubah syair dan berkarya nabi, mengenal keluarga raja dan memberikan nasihat secara nubuat kepada raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Biasanya saya dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesejahteraaan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Ia menikahi seorang wanita juga yang berkarya kenabian. Pasangan ini memiliki 2 putra yang namanya mengandung pesan simbolik bagi bangsa ini atau bagi bangsa itu, bangsa Israel kali itu ya. Nah, saya hidup di zaman dengan Hosea dan Mika. Ia bernubuat selama perluasan yang mengancam kerajaan Israel, kerajaan Asyur, keruntuhan terakhir Israel atau kerajaan Israel Utara, serta kemerosotan orang rohani dari model di Yehuda dan Selatan. Saya memperingati Raja Yehuda Ahaz untuk tidak mengharapkan bantuan dari Asyur melawan Israel dan Aram. Ia mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel 722 sebelum Masehi agar jangan mengadakan persekutuan dengan jemaat perlindungan, persekutuan dengan bangsa asing menentang Asyur. Ia menasihatkan kedua raja itu untuk percaya kepada Tuhan sebagai raja perlindungan mereka. Nah, betapa cendekiawan meragukan apakah saya menulis kitab ini, mereka menentukan pasal 1 sampai 39 saja yang ditulis Yesaya dari Yerusalem. Artinya Yesaya menulis pasal 1 3 sampai 38 ditulis oleh Yesaya dari Yerusalem. Coba kita bayangkan kalau menulis satu pasal aja kita mungkin nggak tahan ya. Kalau kami dulu di sekolah ada seorang dosen menyuruh kami menulis Alkitab sampai habis. Itu pekerjaan yang berat. Satu pasal satu hari pun nggak sampai. Karena bukan kita tidak mampu menulis, tapi ya ada kemalasan untuk menulis Alkitab itu ulang. Capek. Jadi sakitnya ini tangan kita sakit di sini. Karena kita memaksa menulis Alkitab seperti ini kan. Jadi tangis sakitnya di sini. Bukan di sini. Nah, waktu itu sakitnya di jari-jari sampai tangan pun pekar gini. Untuk meraih itu sebuah tulisannya. Ini yang kita lihat. Nah, banyak yang menganggap juga ini kan pasal 1 sampai 39 tadi.
bahwa pasal 40 sampai 66 berasal dari seorang atau beberapa orang pengarang lain sekitar atau 1 atau 2,5 tahun abad kemuliaan. Nah, kan tetapi dua kata Alkitabiah yang mengharuskan kita menolak Yesaya sebagai penulis ini, nubuat Yesaya dalam pasal 40 sampai 66, Yesaya 1 40 ayat 1 untuk para buangan Yahudi Israel jauh setelah kematiannya menekankan kemampuan Allah untuk menyatakan sebagai peristiwa khusus di masa lampau, di masa depan melalui para nabinya. Nah, bukti-bukti pendukung positif untuk cukup banyak dan tergolong di bawah ini ada dua bagian luas ya. Artinya dari perwujudan penglihatan dan pernyataan kenabian. Yang pertama itu bukti dari dalam Alkitab sendiri mencakup kenyataan pembukaan yang berlaku untuk seluruh Alkitab atau seluruh kitab, dan banyak kesamaan ungkapan dan pikiran yang mencolok di antara kedua bagian utama ini. Sehingga salah satu contoh terkenal ialah ungkapan yang Maha Kudus, Allah Israel. Dan hanya 6 kali seluruh bagian PL lainnya. Tidak kurang dari 25 bentuk kata Ibrani muncul dalam kedua bagian utama Yesaya, tetapi tidak dapat di kitab nubuat yang lain di PL. Artinya tidak dapat. Di Yesaya ada, tetapi di yang lain tidak ada. Jadi ada 25 bentuk kata Ibrani yang muncul di dalam kedua kitab utama Yesaya, tetapi itu tidak akan dimuat di kitab lain di Perjanjian Lama. Itu maksudnya tentang istilah Maha Kudus, Allah Israel. Nah, ini di seluruh Perjanjian Lama dia hanya 6 kali. 6 kali kan? Ada 12 kali. Ada 14 kali. Oke, itu yang pertama bukti bagaimana bukti pendukung positif banyak orang dan tergolong di bawah ini dua bagian yang luas. Jadi bagian yang pertama tadi ini mencakup pernyataan dan pembukaan. Bagian yang kedua, bukti dari luar kitab. Menyaksikan Talmud atau Yahudi dan Farisi, Yahudi dan PB yang menghukum seluruh bagian kitab ini dengan Nabi Yesaya. Misalnya kalau kita baca di Matius 12 ayat 17 sampai 21, itu akan kita lihat sudah dibuatkan itu pada Yesaya 42 ayat 1 sampai 4 atau Matius 3 ayat 3. Nah, misalnya Lukas 3 ayat 4 dan Yesus dengan Yesaya maksudnya. Lukas 3 ayat 4 dengan Yesaya 40 ayat 3 dan Yohanes 12 ayat 37-51 dengan Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 dan Yesaya 53 ayat 1. Artinya ini ada dari luar Alkitab atau Talmud, Yahudi dan PB sudah mencakup semua kesaksian itu. Nah, jadi Yesaya itu menghubungkan dari atau Matius, apa yang ditulis Matius ada dalam kitab Yesaya, sebaliknya apa yang tertulis dalam kitab Yesaya juga ada dalam kitab Matius. Nah, jadi ini yang disebut dengan kesaksian Talmud dan PB orang Yahudi itu. Dia menghubungkan seluruh bagian Alkitab dengan Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini memiliki cerita di semua kitab di Perjanjian Baru. Jadi Yesaya itu terkonek dengan Matius, terkonek dengan Lukas, terkonek dengan Yohanes, terkonek dengan Roma, terkonek dengan Yesaya dan sebagainya. Dia punya hubungan.
Itulah ciri khas daripada kitab Yesaya ini. Dia punya bahasanya, kalimatnya ada sama di kitab-kitab Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru juga. Nah, apa tujuan dari kitab Yesaya ini? Nah, tujuan daripada tulisan Yesaya ini, yang pertama, sang nabi pertama-tama menghadapi bangsanya sendiri dan bangsa lain yang sejaman dengan firman Tuhan mengenai dosa dan hukuman Allah yang akan datang. Nah, kemudian lalu melalui berbagai penglihatan yang mengandung wahyu dan roh nubuat, Yesaya menubuatkan pengharapan bagi angkatan muda depan dan Yahudi buangan. Nah, bangsa ini atau bangsa Yahudi buangan dan kepada Israel yang buangan, mereka akan dikembalikan dari pembuangan dan akan ditebus Allah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini tujuannya. Melalui berbagai penglihatan yang mengandung wahyu dalam roh nubuat, Yesaya membuatkan pengharapan bagi angkatan muda dan angkatan orang Yahudi buangan. Jadi orang Yahudi buangan itu sama sekali tidak disentuh oleh mereka lagi. Jadi sudah dianggap mereka budak. Tapi sekarang mereka yang buangan itu akan dikembalikan dan ditebus oleh Allah untuk menjadi hamba, menjadi terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Inilah tujuan kitab ini ditulis, supaya membuat pelatihan-pelatihan lah itu, sehingga nanti mereka benar-benar punya wahyu dan nubuat. Nah itu ya. Jadi melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan sebenarnya kepada kita atau apa namanya, termasuk juga proses pendidikan seperti ini, menjadi ada sesuatu yang membuat kita punya wahyu dan nubuat. Nah, jadi itu tujuannya. Dengan adanya Yesaya ini, diharapkan kita punya roh nubuat atau punya wahyu. Nah, itu yang ketiga, akhirnya saya membuat bahwa Allah akan mengirim Mesias dari Allah akan mengirim Mesias dari keturunan Daud. Dan pada akhirnya meliputi semua bangsa di bumi, sehingga memberikan pengharapan bagi umat Allah di bawah perjanjian lama yang baru. Inilah tujuannya. Nah, kalau kita lihat survei lebih mendalam tentang kitab Yesaya ini, maka sebagian besar sarjana berpendapat bahwa ke-66 pasal kitab ini dengan sendirinya terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu pasal 139 atau pasal 50-66. Langsung disatukan. Satu pasal atau satu bagian 1 sampai 39, satu bagian 40 sampai 66. Jadi ini kalau kita lihat lebih mendalam tentang kitab Yesaya langsung dibagi. Tapi juga ada nanti proto Yesaya. Ada kan proto Yesaya itu Yesaya yang pertama itulah 1 sampai 39, kemudian Deutro Yesaya itu 40 sampai 66. Tapi 40 sampai 66 ini pun nanti ada yang disebut dengan Trito Yesaya. Nah, jadi proto, Deutro, dan Trito Yesaya. Jadi proto itu lebih benarlah itu Yesaya yang menulis karena gaya pikirannya, gaya bahasanya itu seperti Yesaya. Tapi kalau Trito itu kan sudah 3 generasi berikutnya, itu tampaknya hanya mencantumkan nama Yesaya supaya kitab itu bisa diterima. Nah itu. Nah, kedua bagian besar ini menekankan tema umum penghukuman, keselamatan. Nah, ini yang apa? Yang membuat orang kadang-kadang malas membacanya kan, karena ketika dia baca kitab Yesaya ada penghukuman, ada keselamatan yang disini berganti, jika maka gitu kan, jika melakukan ini
maka ini. Jika melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka diberkati. Jika tidak melakukan kehendak Tuhan, maka masuk neraka. Kan kira-kira gitu. Jadi jika maka. Nah, dalam kedua bagian Yesaya dalam Alkitab dan Alkitab, hal-hal yang menyatukan antara adalah karya penebusan Kristus. Jadi ini yang penting. Nah, jadi bagaimana Kristus melalui salibnya menebus manusia dari dosa kejahatannya. Nah, jadi di sini di breakdown lagi pasal 1 sampai 39 dan beberapa isinya di breakdown di sini, sehingga kita akan melihat bahwa dalam pasal 1 sampai 11, Yesaya 1 sampai 12 ayat 6, Yesaya mengingatkan dan mengecam Yahudi karena penyembahan berhala. Baru kebejatan dan ketidakadilan sosial selama masa kemakmuran yang menyala. Nah ini, jadi ini bagian yang kedua. Ini bagian yang pertama maksudnya ini yang ini ya, tadi Yesaya 1 sampai 39 ini. Ini. Nah, jadi bagian yang pertama dari Yesaya 1 ini ialah bagian Yesaya berisi empat kelompok besar. Lalu bagian yang kedua dari pasal 13 ayat 1 sampai 23 18. Itu bagian yang kedua. Isinya apa? Yang bernubuat kepada bangsa-bangsa sejaman Yehuda mengenai dosa dan mengenai dosa mereka dan hukuman Allah yang datang. Hukuman Allah yang akan datang. Jadi saya sudah menubuatkan itu mengenai dosa orang-orang Israel dan hukuman Allah yang akan datang. Nah, ini bagian yang kedua dari yang pertama, bagian yang pertama pasal ini. Jadi untuk memahami pasal ini ada dua yang harus kita pelajari, yaitu pasal 1 sampai 12 dan pasal 13 sampai 23. Nah, pasal 24-35 berisi macam-macam janji bersifat nubuat tentang keselamatan dan hukuman yang akan datang. Dan pasal 13 sampai 9 mencatat aneka cuplikan sejarah dari kehidupan Hizkia yang serupa dengan dua raja-raja 18 ayat 13 sampai pasal 20 ayat 21. Itu bagian pertama yang 31 sampai 39 yang ini. Nah, bagian yang kedua berarti 40 sampai 46 Yesaya 40 1 sampai 66 24 ya. Ini pasal yang kedua ya. Nah, berisi berbagai nubuat paling akbar. Nah, tadi saya katakan kalau di Kidung Agung tadi sastra akbar, kalau di sini nubuat paling akbar berarti nubuat yang paling banyak dan besar. Mengenai apa? Mengenai kebesaran Allah dan kemegahan rencana penebusannya. Itu karya akbar di sini atau paling akbar. Bagaimana Allah menebus dosa manusia, menjadikan kita yang berdosa ini berdosa, dijadikan Yesus tidak berdosa, supaya ketika supaya kita tidak berdosa, maka itulah yang layak masuk surga. Nah, ini karya-karya seperti itu. Nanti akan kita lihat nanti bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya di kitab ini untuk menebus manusia dari dosa. Nah, ini pasal bagian yang kedua dari 66 pasal itu. Nah, ciri khas. Apa ciri khas dari Yesaya ini? Sebagian besar ditulis dalam bentuk syair. Baru sebagai karya sastra tidak dapat dibandingkan keindahan, kuasa, dan keanekaragamannya dalam karya, dalam syairnya,
kekayaan kosakata Yesaya Yesaya mengungguli semua penulis PL lainnya. Sebagian besar ya ditulis dalam bentuk syair. Itulah ciri khasnya. Jadi kitab Yesaya ini nanti kalau kita baca banyak di sini syair-syair. Nah itu ya. Kalau kita baca Yesaya, kalau kita klik dari misalnya ayat 30, seperti kamu akan seperti pohon keramat. Ini contoh bagaimana keindahan karya sastra tidak dapat dibandingi oleh kuasa keanekaragaman dalam syairnya. Nah, ini contoh. Jadi kalau dikatakan sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Nah, ini kan karya-karya sastra yang ya, luar biasa. Itu ciri yang pertama. Ciri kedua disebut janji Injili, Nabi Injili. Karena apa? Karena semua kitab PL nubuatnya tentang Mesias berisi pernyataan yang paling lengkap dan jelas dalam diri Yesus Kristus. Artinya nubuat orang Israel itu 100% itu ada pada diri Kristus. Makanya mereka lebih mudah menerima Yesus Kristus daripada menolak Yesus Kristus kala itu. Karena mereka dalam perjanjian lama pun sudah menanti yang disebut dengan Hamasiah, Mesias ya. Mesias itu lalu Kristus digenapi perjanjian baru, maka mereka menerima Nabi Injil. Sehingga ya itu ciri yang ketiga, Yesaya itu disebut dengan Nabi Injil. Nah kemudian yang keempat ciri daripada Yesaya ini penglihatannya tentang salib dalam pasal 53. Sebenarnya apa itu salib itu? Itu akan kita temukan dalam 5 pasal 53 dari Yesaya. Adalah nubuat yang paling khusus. Nubuat yang paling khusus dan terinci dalam seluruh Alkitab mengenai kematian Yesus yang mendalam bagi orang berdosa. Jadi itu penglihatan salib pada pasal 53. Kalau pasal 53 itu nanti ada tertikam karena pelanggaran dosamu, baru oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Nah ini akan kita lihat dalam pasal 53. Inilah sebagai puncak pengorbanan Yesus sebenarnya. Nah kalau misalnya sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagainya dan sebagai tunas dari tanah kering. Nah, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa dan pun tidak sehingga ia bisa sehingga kita menginginkannya. Nanti dalam pasal 53 ini di ayat 4 seharusnya, tetapi sesungguhnya penyakit yang kitalah yang ditanggungnya. Jadi penyakit kita itu ditanggung Yesus, dosa kita ditanggung Yesus, supaya beban kita ringan dan kita tidak sengsara lagi. Nah ini apanya cirinya, ya. Jadi penglihatan tentang salib dan pasal 33 itu sangat menjadi core inti lah bagi kitab Yesaya ini. Lalu yang keempat, kitab ini menjadi kitab nubuat PL yang paling teologis. Nah, jadi paling teologis ya tentang nubuat, maka kita lihat dalam PL Yesaya. Jadi karena Yesaya benar-benar paling teologis dan luas, dia menjangkau ke belakang pada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta manusia dan serta hidup manusia. Memandang ke depan kepada saat Allah mengakhiri sejarah dan menciptakan langit biru dan bumi yang baru. Inilah cirinya 4. Lalu ciri yang kelima, kitab ini berisi lebih banyak pernyataan tentang tabiat.
baru kekudusan Allah daripada kitab nubuat Allah. Nah, Allah diperlihatkan Yesaya sebagai Allah kudus dan kuasailah atau maha kuasa yang akan menghakimi dosa dan ketidakbenaran dalam umat manusia dan bangsa-bangsa. Ungkapan yang digemar untuk Allah ialah yang maha kudus. Tadi di atas juga ada maha kudus Allah yang dan Allah Israel. Jadi dia yang kelima, kita ini banyak berbicara tentang tabiat, keagungan dan kekudusan Allah. Yang keenam, Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Allah Nabi keselamatan. Ia memakai istilah keselamatan hampir 3 kali lebih lebih banyak daripada seluruh kitab para nabi lainnya. Yesaya menyatakan bahwa maksud penuh keselamatan Allah akan digenapi hanya dalam kaitan dengan Mesias. Jadi kita tidak akan berguna darah itu kalau tidak ada berkaitan dengan Mesias. Tidak ada artinya penyucian atau tertumpahnya darah Yesus di Golgota tanpa kita yakini dia adalah juru selamat itu sendiri. Jadi itu termasuk ciri khas yang ke-6. Tuhan menyelamatkan sesuai dengan nama Yeremia. Dan yang ke-7, seringkali menjadi masalah peristiwa-peristiwa penebusan sebelumnya dalam sejarah Israel. Misalnya peristiwa Gomora, peristiwa kemenangan Gideon dan suku Midian, kan tidak ada syukurannya itu. Jadi seolah-olah memang kalau kita mau menunjukkan kita berhasil, maka kita akan membuatkan pesta-pesta penebusan dan sebagainya. Tapi Paulus tidak. Kalau dia dinyatakan Paulus seorang diri, dia tidak akan mengatakan aku ini Paulus atau aku ini wakil Tuhan. Nggak pernah. Inilah kehebatannya saya. Dia bekerja tanpa pamrih. Kemudian bersama-sama dengan Ulangan dan Mazmur, Yesaya termasuk kitab PL yang paling banyak dikutip dalam PB. Jadi kalau kita PB paling banyaklah mengutip dari Perjanjian Lama. Nah ini. Oke, baru penggenapannya dalam Perjanjian Baru, nanti kalian boleh baca. Sampai di sini kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Ada yang bertanya atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut pada kitab Yeremia. Tentu penulisnya adalah Yeremia. Temanya hukuman Allah tidak terelakkan bagi Yehuda dan tidak bertobat. Ditulis 585 atau 5 sampai 580 sebelum Masehi. Nah, apa dasarnya ketika penulis Yeremia ini menuliskan kitab ini? Apa latar belakangnya kira-kira begitu ya? Pelayan Yeremia sebagai seorang nabi diarahkan kepada kerajaan selatan Yehuda. Nah, sepanjang 40 tahun terakhir daripada sejarahnya, ia masih hidup untuk menyaksikan serbuan Babel ke Yehuda yang berakhir dengan kebinasaan Yerusalem dan Bait Suci. Itulah pelayan Yeremia. Berakhir kebinasaan Yerusalem dan Bait Suci. Karena tugas Yeremia adalah bernubuat kepada orang asing itu. Selama bertahun-tahun akhir
dari kemunduran dan kejatuhannya. Dapat dimengerti bahwa akibatnya penuh dengan kesuraman dan firasat buruk. Nah itu. Nah Yeremia adalah putra seorang imam, lahir dibesarkan di Anatot, desa para imam 6 km dari Gunung Daud dari Yerusalem. Selama pemerintahan Raja Manase yang jahat, Yeremia mulai mendukung orang dalam pembaharuan Yosia ya. Ini Yeremia ini kendati dia imam besar, tapi dia orang yang memerintah dengan baik. Jadi dia tidak memerintah seperti Raja Manase yang jahat. Tapi saya menerima atau memulai pelayanan sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia dan ikut mendukung orang gerakan pembaruan Yosia. Nah, kalau kita lihat nanti lebih dalam ini, pada tahun 612 Asyur dikalahkan oleh suatu koalisi Babel sehingga sekitar 4 tahun setelah kematian Raja Yosia, Mesir dikalahkan oleh Babel dan pertempuran di Karkemis. Pada tahun yang sama, pasukan Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar menyerang peristiwa merebut Yerusalem dan membawa sebagian pemuda pilihan dari Yerusalem ke Babel. Biasanya kan itu ketika mereka berhasil menguasai sebuah tempat, mereka akan bawa anak-anak muda itu dari tempat jajahannya untuk mereka latih nantinya untuk menjadi tentara mereka. Nah itu yang kita lihat. Nah kitab nubuatan ini menunjukkan bahwa Yeremia sering kali disebut Nabi Peratap. Nabi Peratap. Jadi kalau Nabi Peratap ini berarti setiap hari Yeremia ini meratap. Makanya nanti ada tempat ratapan itu selesai dibangun oleh Yeremia sebagai tembok untuk meratap. Meratap bagi kita bukan mengaung-ngaung, tapi meratap bagi kita sama meratap bagi orang Israel maksudnya sama seperti kita berdoa, menyampaikan doa-doa permohonan kita, lalu itu dikabulkan. Nah itu yang disebut dengan sebagai nabi yang meratap. Karena memang dia hampir sama nanti ratapannya. Yeremia nanti dengan ratapan kan berdekatan pembahasannya, tapi penulisnya hampir sama. Nah, ketika merangkum kehidupan Yeremia, seorang penulis mengatakan tidak ada manusia yang lebih fana dan perubahan begitu meremukkan sepanjang sejarah Israel jika tidak pernah ada keteladanan kesungguhan bagi para kesungguhan yang begitu mendalam, penderitaan tak henti-hentinya, penderitaan amal Allah tanpa takut, dan syafaat tanpa kenal lelah dari seorang nabi seperti Yeremia. Tapi tragedi kehidupannya ialah bahwa ia berkhotbah kepada telinga orang tuli mulai besok hanya kebencian sebagai balasan kasihnya kepada orang-orang Senegal. Itu apanya, latar belakang. Nah kalau kita lihat lagi nanti penulis kitab ini jelas disebut Yeremia. Jadi sudah jelas disebut Yeremia. Kemudian setelah bernubuat selama 20 tahun di kota Yehuda, kota kecil, Yeremia diperintah untuk menugaskan mereka menuangkan amanatnya dalam bentuk surat tertulis. Hal ini dilakukan dengan mendiktekan nubuatnya kepada baru gitu ya. Baru itu nanti kan ditemukan pada dua Deuteronomi itu kitab agama Yahudi yang ditambahkan pada pertengahan Alkitab kita.
Nah, karena Yeremia dilarang menghadap raja, baru diutus untuk membacakan nubuatan-nubuatan di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan inilah Yeremia mulai membangun. Pertama, akhirnya yang bisa selesai itu kan pemberataman ya. Karena pada saat itu masjid itu sudah berdiri di sana, sehingga tidak memungkinkan mereka membangun bait Allah di sana. Sehingga program mereka pun akhirnya berubah menjadi orang yang rekrutmennya, ya, yang benar-benar bagaimana dia siap menjadi seorang pembangun ya, pembangun bait Allah yang sudah rusak. Jadi dia benar-benar memilih orang yang akan mampu mendukung dia untuk menyelesaikan pembangunan bait Allah. Yang kedua itu setelah pulang dari pembuangan. Itu latar belakangnya. Jadi memang ada banyak kisah dalam kitab Yeremia ini bagaimana Yeremia berusaha untuk membangun bait Allah itu. Nah, tujuannya apa? Ditulis kitab Yeremia ini untuk menyediakan suatu catatan abadi dari pelayanan dan berita nubuat Yeremia. Ya, nanti kalau sudah selesai kita baca Yeremia ini, kita akan menemukan bahwa tujuan dibuatnya kitab ini adalah untuk catatan abadi dari pelayanan dan berita nubuat Yeremia. Yang kedua, untuk menyatakan hukuman Allah yang pasti jadi dan tidak akan terelakkan ketika umatnya melanggar perjanjian dan bersikeras dalam pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya. Jadi memang ya, untuk menyatakan hukuman ini atas apa yang pasti dan tidak terelakkan oleh kematiannya. Nah, jadi ini memang tujuan yang kedua. Tujuan ketiga, menunjukkan keaslian dan kekuasaan firman Tuhan atau firman nubuat. Banyak nubuat Yeremia tetap tergenapi pada zamannya sendiri. Ada di misalnya Yeremia 16:9, Yeremia 24 dan sebagainya, banyak sekali itu pada zaman sendiri. Tergenapi nubuat lainnya yang meliputi masa depan yang amat jauh digenapi kemudian atau masih belum digenapi. Kemudian akan atau belum digenapi. Nah, itu cara-caranya mengapa kitab Yesaya ini ditulis. Ada punya tujuan masing-masing. Nah, survei ini menunjukkan bahwa kalau kita lihat nanti baca lebih dalam lagi tentang kitab Yesaya ini, surveinya merupakan Yeremia itu merupakan kumpulan nubuat Yeremia. Jadi itu isinya sebenarnya, kumpulan nubuat Yeremia. Yang terutama dialamatkan kepada Yahuda, tapi juga kepada 9 bangsa-bangsa asing yang kepada 9 bangsa asing lainnya. 9 bangsa asing lainnya itu nanti bisa kita baca pada pasal 46-51 dan pasal 46 ayat 51 sampai pasal 51 ayat 4. Jadi mulai dari pasal 46 ayat 1 sampai pasal 51 ayat 4. Nah, nubuat itu terutama untuk dipusatkan pada hukuman, walaupun ada beberapa yang membahas pemulihan. Nah, kemudian kitab Yeremia ini ditulis dalam bentuk syair, bersama tadi saya, sedangkan bagian lainnya dalam bentuk prosa atau cerita. Jadi beda nanti kalau kita membaca kitab Peti. Nah, sebagian kitab ini ditulis dalam bentuk syair, sedangkan bagian lainnya dalam prosa atau cerita. Dan beda dengan cerita Yesaya tadi, yang dia menuliskan dalam bentuk syair sehingga dia disebut prosa yang cukup mahakarya besar.
Nah, kalau Yeremia ini tidak mahakarya besar, tetapi nubuatannya terjalin dengan aneka kilasan sejarah. Ini yang menarik di sini. Ada aneka kilasan sejarah. Jadi nubuatannya itu terjalin dengan aneka kilasan sejarah. Misalnya kehidupan pribadi dan pelayanan seorang nabi. Kemudian sejarah Yehuda, terutama selama masa Raja Yosia. Kemudian aneka peristiwa internasional yang melibatkan Babel, bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini aneka kilasan sejarah. Itu yang menarik. Jadi bukan soal prosa seperti baik tadi Yesaya yang begitu terkenal sama dengan Kidung Agung tadi. Bukan seperti dia. Tapi ini berkaitan dengan kilasan sejarah. Dikaitkan kehidupan pribadi daripada Yeremia dengan pelayanan sang nabi, kemudian dikaitkan dengan sejarah Yehuda dan masa Raja Yosia, dan dikaitkan dengan peristiwa internasional yang melibatkan Babel dan bangsa-bangsa lainnya. Nah, ini kalau kita lihat survei lebih mendalam tentang kitab ini. Nah, sama seperti Yesekiel, kata Yesekiel, Yeremia memakai berbagai tindakan yang bersifat perumpamaan dan lambang untuk mengilustrasikan berita nubuatannya dengan jelas, dengan lebih jelas, misalnya ikat pinggang yang lapuk, musim kering, larangan oleh Allah untuk menikah dan mempunyai anak, penjunan dan tahliat dan sebagainya. Ini banyak sekali di sini kalau kita lihat ya, di mendalam tentang kitab Yeremia itu. Lalu ada ciri khas daripada kitab Yeremia itu, yaitu yang pertama menjadi kitab terpanjang kedua dalam Alkitab. Jadi ini memang kitab Yeremia agak panjang sehingga dia menjadi terpanjang kedua setelah siapa? Setelah kitab Mazmur. Kemudian kehidupan dan pergumulan pribadi Yeremia selaku nabi diungkapkan dengan lebih mendalam dan rinci. Jadi lebih mendalam dan terinci dibanding nabi PL lainnya. Jadi dia lebih terinci kehidupan dia secara pribadi dan gerakan sejarah pelayanannya. Kemudian kitab ini syarat dengan kesedihan, sakit hati, dan ratapan dari Nabi Peratap. Jadi syarat dengan ratapan dari seorang nabi ya, karena dia penuh dengan kesedihan, sakit hati, dan ratapan. Baru yang keempat, salah satu kata kunci adalah murtad. Dipergunakan 8 kali dan tidak setia 9 kali, dan dengan tema yang muncul terus adalah hukuman Allah yang tidak terlakukan atas pemberontakan dan kemurtadan. Nah, jadi memang ini soal kemurtadan Yeremia juga menyoroti dengan seksama. Lalu kemudian yang kelima, satu-satunya pernyataan teologis yang terbesar di kitab ini adalah konsep perjanjian baru. Jadi perjanjian baru yang akan diterapkan Allah dengan umatnya yang setia pada saat pemilihan kelak. Lalu yang keenam, saya ini mengesankan penuh perasaan. Jadi tadi kalau Yesaya itu penuh dengan nilai-nilai yang wah ya, spektakuler, nilai sastranya yang mahakaryanya besar. Kalau ini syairnya mengesankan dan penuh perasaan seperti air syair Alkitab lainnya dengan melimpahkan metafora, ungkapan yang hidup dan bagaikan patut diingat dan bagian-bagian yang patut diingat. Yang ketujuh, rujukan terhadap Babel di dalam nubuat Yeremia ada 164 kali, lebih banyak daripada di semua bagian lain di Alkitab. Jadi rujukan tentang Babel ya, itu disebutkan banyak di Yeremia. Karena memang dia yang berada di Babel, kemudian setelah itu dia keluar dari Babel, baru dia bangun bait suci Allah. Nah, penggenapannya dalam perjanjian baru nanti boleh dilihat. Contoh misalnya Mesias sebagai gembala yang baik dan tuntas dan tunas Daud yang adil. Nanti ada dibaca Yeremia 3:1-8, di Matius 1:8-9 dan sebagainya, itu bisa dibaca. Bagaimana penggenapannya dalam perjanjian baru. Sampai di sini dulu ada kira-kira pertanyaan untuk kitab Yeremia.
Silakan kalau ada yang bertanya di kitab Yeremia. Tidak ada atau masih bersama saya semua di sini? Masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Oke. Kita lanjutkan yang ini terakhir ini. Kitab Ratapan. Nah, karena saya katakan tadi kitab Ratapan itu merupakan bagian dari kehidupan Yeremia, karena dia disebut dengan Nabi meratap, maka di kitab Ratapan ini tentunya adalah ditulis oleh Yeremia, temanya kesusahan yang sekarang dan harapan masa depan. Tahun 586, 585 sebelum Masehi ditulis. Kesusahan yang sekarang dan harapan masa depan. Di latar belakangnya diambil judulnya, judul tambahannya dalam naskah PL terjemahan Yunani dan Latin itu Ratapan Yeremia. Nah, PL Ibrani memasukkan kitab ini sebagai salah satu di antara 5 kitab gunungan atau bersama Rut, Esther, Pengkhotbah, Ibu Agung. Dan dari bagian ketiga Alkitab Ibrani yaitu bagian hagiografa, tulisan-tulisan kudus itu, masing-masing dari kelima kitab ini masih tradisional dibacakan pada saat tertentu dalam tahun liturgi Yahudi. Ratapan ini secara tradisional, ratapan ini ditetapkan untuk dibaca pada hari ke-90 Ab. Pada hari ke-90 di bulan Ab. Ab itu sekitar pertengahan Juli. Bila mana orang Yahudi memperingati penghancuran kota Yerusalem versi Septuaginta menempatkan ratapan langsung setelah kitab Yeremia, tempatnya dalam kebanyakan Alkitab masa kini. Nah, sudah lama para pakar Yahudi dan Kristen menyetujui bahwa Yeremia adalah penulis kitab ini. Di antara beberapa bukti yang mendukung kesimpulan ini terdapat yang berikut. 2 Tarikh 35-25 kita mengetahui bahwa Yeremia bisa mengubah syair ratapan. Apalagi kitab Nubuat Yeremia seringkali menyebut bagaimana ia meratap kebinasaan Yerusalem yang akan datang. Kemudian gambaran yang hidup dalam kitab ratapan tentang peristiwa malapetaka itu memberikan kesan bahwa ini dikisahkan oleh seorang saksi mata. Yeremia adalah salah satu penulis kitab PL yang diketahui telah menyaksikan langsung musibah Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu yang ketiga, terdorong beberapa persamaan tema dalam gaya bahasa di antara kitab Yeremia dengan kitab ini. Terdapat beberapa persamaan tema dan gaya bahasa di antara kitab Yeremia dengan kitab ini. Misalnya kedua kitab ini menghubungkan penderitaan Yesus dengan kebinasaan. Dengan kebinasaan Yerusalem karena dosa dan pemberontakan yang terus-menerus terhadap Allah. Nah, karena kedua kitab ini Yeremia dan ratapan ini menyebut umat Allah sebagai anak darah. Fakta-fakta ini bersama dengan kesamaan di antara kedua kitab ini dalam gaya penulisan dan saya menunjukkan kepada penulis yang sama. Jadi itulah beberapa argumentasi yang mengatakan bahwa penulis daripada kitab ini ialah Yeremia sendiri. Nah, kalau kita lakukan apa sebenarnya tujuan daripada kitab ratapan ini?
Kalau hanya menangis, meratap, apakah itu tujuannya? Sehingga Yeremia membuat ratapan itu sebagai solusi dalam menghadapi masalahnya. Bukan, Yeremia menuliskan serangkaian 5 ratapan untuk mengungkapkan kesedihan yang sangat dan mendalam emosionalnya akan kerusakan Yerusalem yang tragis, termasuk keruntuhan yang memalukan dari kerajaan Daud. Nah, kalau Raja Daud waktu itu masih baik, bagaimana dia membangun bait Allah, tetapi akhirnya bait Allah itu hancur, dan kemudian bagaimana penghancuran ini terjadi dan bagaimana proses untuk menuju pembangunan bait Allah itu, itulah maka dituliskan kitab ratapan ini. Keruntuhan yang memalukan dari kerajaan keturunan Daud. Jadi hancur semua bait suci itu ya. Pembinasaan sama sekali dari tembok-tembok kota, bait suci, istana raja, dan kota pada umumnya. Nah, ini tujuan kitab ratapan. Jadi pembinasaan sama sekali dari kelompok-kelompok kota. Bait suci, istana raja, dan kota pada umumnya. Kemudian ketiga, pembuangan menyedihkan ke Babel dari kebanyakan orang yang menyediakan tidak dibunuh. Jadi pembuangan yang menjadikan ke Babel karena kebanyakan orang yang tidak dibunuh. Ini tujuannya. Jadi Yeremia menuliskan serangkaian 5 ratapan mengungkapkan kesedihan dan sangat dan penderitaan emosionalnya atas kerusakan Yerusalem yang tragis, termasuk keruntuhan yang memalukan dari kerajaan dan keturunan Daud, pembinasaan yang sama sekali dari tembok-tembok kota dan istana raja dan kota pada umumnya, dan pembuangan menyedihkan ke Babel dalam kebanyakan orang yang tidak dibunuh. Nah itu. Sehingga Yeremia duduk sambil menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Jadi Yeremia duduk sambil menangis dan meratap dengan ratapan ini atas Yerusalem. Nah, ini yang tertulis dalam versi Septuaginta atau Vulgata Latin. Nah, dalam kitab ini kesedihan dan sang nabi menyembur keluar bagaikan kesedihan seorang peratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Itu yang kita lihat, kesedihan Nabi Yeremia ya, menyembur keluar bagaikan kesedihan seorang peratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Nah, semua ratapan ini mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan hukuman Allah atas Yehuda karena pemberontakan berabad-abad pemimpin dan penduduknya terhadap dia. Jadi itulah makanya kitab ratapan ini ditulis untuk tujuan bagaimana ketika Yeremia meratap, misalnya bangsa Israel meratap, maka terjadilah pembangunan bait Allah dengan baik. Itu sebenarnya tujuan daripada Yeremia. Bagaimana pembangunan rumah Allah atau bait Allah itu bisa berjalan dengan baik. Tapi akhirnya kan bisa berjalan dengan baik. Nah, semua ratapan ini mengakui bahwa tragedi tersebut merupakan hukuman Allah atas Yehuda karena pemberontakan berabad-abad pada pemimpin dan para penduduknya terhadap dia. Nah, Yeremia bukan hanya mengakui bahwa Allah benar dan adil dalam segala-galanya, tetapi juga bahwa Allah itu murah hati. Arti dia murah hati. Dan berbelas kasih kepada mereka yang berharap kepadanya. Artinya gini, kalau kita pun datang kepada Tuhan mengakui segala dosa kita, dia akan berbelas kasih. Dia akan memberikan pengampunan kepada kita. Dan dia murah hati. Tetapi jika kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan dalam proses pembangunan bait Allah itu, maka Yeremia akan terus meratap. Jangan biarkan dia meratap terus. Nah, kitab ratapan memungkinkan umat itu memiliki pengharapan di tengah-tengah mereka
dan memandang lebih jauh dari hukuman pada saat itu kepada saat Allah akan memulihkan umatnya kelak. Itu latar belakangnya. Lalu survei kitab ini merupakan serangkaian 5 ratapan. Dalam tiap ratapan itu dalam sendirinya lengkap ya. Kitab tadi merupakan serangkaian 5 ratapan. Tiap ratapan itu dalamnya sendiri lengkap. Ratapan pertama itu pasal 1, kemudian menggambarkan kerusakan Yerusalem dengan keputusan menggambarkan kerusakan Yerusalem dan ratapan sang nabi atas kota itu ketika ia berseru kepada Allah dalam penderitaan jiwanya. Kadang-kadang ratapannya melambangkan ratapan Yerusalem. Dalam ratapan kedua, pasal 2, Yeremia melukiskan penyebab kerusakan itu sebagai murka Allah atas umat pemberontak yang menolak bertobat. Lalu musuh yang keempat, pasal 4 mengulang kembali tema ketiga syair sebelumnya. Dalam syair yang terakhir, karena setelah pengakuan dosa, kebutuhan Yehuda untuk pengampunan, Yeremia berdoa kepada Allah untuk mengembalikan semua bangsa itu kepada perkenanannya. Lalu yang kelima, ratapan pasal 3, kecuali pasal 3, ratapan 3 ayat 1 sampai 6 memiliki 22 kali 3, yaitu 66 ayat. Nomor 22 adalah sejumlah huruf dalam abjad Ibrani. 4 syair pertama merupakan akrostik abjad, yaitu setiap ayat Ibrani berbeda dari alif hingga tau, tidak ada yang sama. Jadi kelima ratapan itu di dalam kitab ini sama dengan jumlah pasalnya masing-masing, terdiri dari 22 ayat. Nanti ada 22 ayat pada ratapan 3. Nah, susunan menurut abjad ini di samping mempermudah penghafalan juga melaksanakan mencapai 2 hal. Susunan ini mencapai gagasan bahwa ratapan ini lengkap meliputi segala sesuatu dari A hingga Z. Dengan menyusun semua ratapan sedemikian, sang nabi membatasi untuk terus-menerus meratap dan menangis. Semua ratapan ada akhirnya, sebagaimana halnya suatu saat pembuangan orang terakhir, dan Yerusalemlah akan dibangun kembali. Nah, ciri khasnya ada 5 ciri menandai kitab ratapan, bahwa kitab ini kitab para nabi, ada ratapan pribadi dan ratapan umum. Hanya ada di dalam kitab ini yang semata-mata terdiri atas syair duka. Jadi ratapan di Alkitab itu hanya ada pada Alkitab, khususnya secara khusus di ratapan ini. Susunan kesusastraan kitab ini sama sekali syair, dengan 4 dari 5 syair itu bersifat akrostik, dan sesuatu yang dibawa dan segala sesuatu yang susunan kesusastraan kitab ini sama sekali syair, dengan 4 hari. 4 dari kelima syair itu bersifat akrostik, sesuai dengan susunan syair kitab syair ini. Kelima juga terdiri dari 22 ayat. Nah, jadi tadi kan bahwa syair ini terdiri dari 22 ayat, dan kemudian di ciri yang pertama tadi, Mazmur dari kitab para nabi, ada ratapan pribadi, ini ratapan pribadi, baru kemudian ratapan umum, dan hanya di dalam kitab ini semata-mata terdiri atas syair-syair duka. Lalu dia ada syair akrostik, 4 syair dari kelima itu terdiri dari bersifat syair akrostik, kemudian terdiri dari syair kelima terdiri dari 22 ayat. Jadi ini ciri kedua. Baru ciri ketiga,
Sedangkan 2 Raja 25 ayat 1 sampai 30 dan Yeremia 22 ayat 1 sampai 4 melukiskan peristiwa sejarah pembinasaan Yerusalem. Hanya kitab ini dengan hidup menggambarkan emosi, perasaan orang-orang yang benar-benar mengalami musibah tersebut. Nah, jadi hanya kitab inilah yang menggambarkan emosi apa yang terjadi pada 2 raja-raja dan Yeremia 22. Di dalam kitab ini digambarkan bagaimana emosi dan perasaan orang-orang yang benar-benar mengalami musibah tersebut. Jadi orang-orang yang mengalami musibah, bagaimana perasaannya digambarkan oleh ratapan. Jadi pada kitab ini yang keempat, pada kitab ini terdapat salah satu pernyataan paling kuat tentang kesetiaan dan keselamatan dari Allah dalam Alkitab. Walaupun dalam kitab ratapan dimulai dengan sebuah ratapan, secara tepat kitab itu berakhir dengan nada pertobatan dan harapan untuk pemulihan. Dan yang kelima, tidak ada kutipan dari kitab ini dalam PB. Jadi kitab ratapan itu tidak digunakan dalam PB, kira-kira begitu. Selain beberapa ibarat, misalnya ratapan 1 ayat 15 dengan Wahyu 1 ayat 19, ratapan 2 ayat 1 dengan Matius 5 ayat 35. Jadi hanya seperti ibarat ya, ibarat. Kalau kutipan langsung tidak ada, tapi dia ibarat seperti cocok ya, hampir sama gitu. Nah, itulah ciri-cirinya. Lalu dikatakan tadi penggenapannya tidak ada sama sekali dikutip dalam PB, tetapi ada seperti cocok, itu tadi yang saya sampaikan di poin yang kelima ini. Itulah ciri daripada kitab ratapan ini. Dia ratapannya bersifat ratapan pribadi, ratapan umum. Kemudian ada syair duka. Syair itu ada 4 dari kelima syair itu bersifat akrostik, berarti yang lain kan tidak bersifat akrostik. Dan kemudian pada syair yang kelima terdiri dari 22 ayat. Kemudian dia menggambarkan emosi dan perasaan dari peristiwa yang terjadi di 2 Raja 25 dan Yeremia 52. Kemudian terjadi harapan pertobatan dan pemulihan. Ini ada nada pertobatan dan pemulihan. Dan yang kelima, tidak ada kutipan kitab ini dalam Perjanjian Baru. Inilah ciri utama daripada ratapan. Kemudian penggenapannya tadi saya katakan tidak ada dalam PB. Jadi ratapan tidak ada dikutip sama sekali dalam PB. Oke. Ada kira-kira pertanyaan dalam kitab ratapan ini? Tidak ada. Baik, sebenarnya kita akan masuk pada kitab Yesekiel, tapi karena waktu sudah lewat, nanti kalian terganggu untuk kuliah yang lain. Saya selesaikan sampai di sini saja. Ini kita akan bahas pada minggu depan ya. Nah, nanti lewat kalian untuk perkuliahan yang lain, mengganggu kalian kuliah. Baik, sampai di sini. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita tutup? Ada? Untuk tugas karya ilmiah. Untuk apa? Tugas karya ilmiah sama bahasa Ibrani, Pak. Enggak ada apa, Pak? Karya ilmiah, nanti ada. Karya ilmiah sudah saya katakan kemarin, karya ilmiah tugasnya adalah membuat karya ilmiah. Bebas judulnya, jadi cari kalian bebas judulnya. Kalau bahasa Ibrani ujiannya tertulis, nanti ada tertulis bahasa Ibrani. Karena itu tidak mungkin buat karya kalian dalam bahasa Ibrani kan. Jadi tulisannya bahasa Ibrani ya pasti menulis, membuat konjugasi, ya kan, membuat konjugasi katal atau kal, baru nanti imperfect, kal perfect, baru nanti hipil, pual, nipal, itu nanti akan kalian kerjakan. Maka dihafal lah apanya, konjugasinya harus dihafal, gitu ya. Tapi kalau itu karya ilmiah, kalian buat karya ilmiah. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya, itu kan Pak membuat tugas perjanjian baru sama perjanjian lama itu harus ada 15 lembar sampai 20 lembar. Itu yang dijabarkan semua kayak mana Pak? Karena kan yang dibuat Bapak itu nggak sampai 15 lembar kayak gitu Pak.
Oke, jangan dipaksakan kalau sudah tercapai semua tujuannya, tak usah dipaksakan banyak. Gitu ya, tak usah dipaksakan banyak. Kalau sudah tercapai semua, tidak ada lagi sumber-sumber lain yang kalian dapatkan, ya udah itu aja. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Oke, silakan Komti memimpin doa atau memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih. Kami minta teman kami Rima untuk membawa doa kita. Terima kasih, mari kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, karena penyertaan-Mu satu hari ini masih kami rasakan dari pagi hingga pada saat ini Bapak, sehingga kami bisa melakukan proses belajar mengajar secara virtual pada saat ini ya Bapak. Kami sangat bersyukur ya Bapak, karena kami ada pada saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih-Mu ya Bapak. Bapak yang baik, kiranya Engkau tahu juga Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya kami serahkan semua kepadamu, setiap langkah kaki kami serahkan, Engkaulah yang melindungi kami dari mara bahaya ya Bapak. Begitu juga Bapak, kami berdoa untuk para dosen kami yang pada saat ini lagi mengajar ataupun lagi mendidik anak-anak siswanya ya Bapak. Kami berdoa untuk mereka ya Bapak, kiranya Engkau sabarkan mereka ya Bapak dalam mendidik kami. Engkau murahkan rezeki mereka ya Bapak, panjangkan umur mereka ya Bapak, agar mereka selalu setia untuk mengajar kami ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk kami sendiri ya Bapak, pribadi kami ya Bapak. Kami berharap cita-cita kami dan harapan kami serahkan semua kepadamu. Kiranya Engkau yang mengetahui itu semua ya Bapak. Kiranya Engkau juga berdoa ya Bapak, kami berdoa juga ya Bapak untuk orang tua kami pada saat ini yang berusaha payah untuk mencari rezeki kami ya Bapak, untuk menyekolahkan kami, untuk menghidupkan kami ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun dan kapanpun, apapun yang mereka lakukan pada saat ini ya Bapak. Kami hanya bisa berdoa kepada mereka ya Bapak. Berkati juga ya Bapak, karena kami adalah manusia tidak luput dari kesalahan dosa. Kiranya Kau hapuskan dosa kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang kasih karunia Kau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke ya, selamat sore. Sampai jumpa minggu depannya. Yuk, horas dua. Selamat sore, Pak. Dua Pak.